Bapak Ibu Saudara, kita renungan malam dulu. Kali ini renungan kita mengenai tujuan hidup. Ya, sebenarnya tujuan hidup kita ini apa, siapa, atau kemana? Karena ada banyak orang Kristen tujuan hidupnya ya surga, langit baru atau apalah. Tapi saya melihat bahwa tujuan hidup kita itu adalah pribadi, yaitu Bapa sendiri, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Ya, Yesus bilang, I am the way, no one goes to the Father except by me. Jadi secara tidak langsung Yesus katakan orang harus pergi kepada Bapa pribadi, dan jalannya itu juga adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara, tujuan hidup kita haruslah Bapa, satu pribadi, ya. Dan jalan yang akan sampai kepada Bapa juga adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saya memahaminya begini mengenai apa yang sering orang sebut Tritunggal. Ya, bagi saya Tritunggal bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dialami. Pengalaman saya, pertama saya bertemu secara pengalaman ya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ dosa saya diangkatkan, saya merasa lega, sukacita. Ya. Berapa lama kemudian saya mengalami apa yang biasa disebut pencurahan Roh Kudus. Saya bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi. Saya menikmati karunia-karunia-Nya. Bahkan melalui pencurahan Roh Kudus itu saya masuk ke dalam alam peperangan rohani, katakanlah gitu ya. Bertemu bahkan dengan roh-roh jahat untuk berperang dengan dia. Kemudian sejangka waktu ini dibantu ya, karena saya ini punya hubungan tidak terlalu harmonis, katakanlah begitu, dengan Bapa jasmani saya, sehingga saya kurang bisa memahami apa itu pengayoman Bapa, ya, kasih Bapa, perlindungan Bapa, begitu ya. Saya mengalami katakanlah krisis identitas kayak begitu ya. Sekalipun sudah secara pengalaman bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami juga apa yang disebut baptisan Roh Kudus, tapi sebelum bertemu katakanlah secara pengalaman dengan Bapa di sorga, saya mengalami krisis identitas, seolah saya ini sebenarnya siapa, saya berasal dari mana, dan saya akan kemana gitu ya. Ada rasa tidak aman, ya, ada sesuatu yang apalah. Kemudian ketika anak saya lahir yang pertama, itu barulah saya tahu hati Bapak itu seperti apa terhadap anaknya, ya. Saya melihat enggak usahlah seorang bapak tuh diajarin harus mengasihi anaknya begini begitu apa semuanya. Itu otomatis ya. Sehingga dari pengalaman saya terhadap anak saya memahami bahwa hati Bapak itu, bagaimanalah hati Bapak itu kepada saya. Saya berasal dari Dia, saya hidup oleh Dia, dan saya akan kembali kepada Dia. Jadi sejak awal pengalaman itu sampai sekarang ya, saya semakin jelaslah identitas saya ya. Saya ini siapa, saya akan kemana dan sebagainya. Itu enggak masalah lagi. Sementara orang masih pusing dengan apakah saya dipilih atau enggak, kasih karunia atau tidak, saya enggak memusingkan lagi soal itu. Setelah bertemu secara pengalaman dengan Bapa, bertumbuh di dalam Bapa,
semua kayaknya nggak ada masalah ya. Karena sudah jelas ya. Sudah jelas identitas saya udah jelas ya. Segalanya udah jelas lah ya. Tinggal dijalanin aja hidup ini ya. Jadi tujuan hidup kita adalah Bapa. Bukan sorga ya. Tapi Bapa. Apalagi kalau sorganya konsepnya jasmani. Satu tempat di dalam letak geografis tertentu, entah di mana, jalannya dari emas katanya, nyanyi terus di sana. Nah itu. Nah, belum jelas itu identitasnya orang itu ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Saudara, bahwa tujuan hidup kita adalah Bapa sendiri ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kita dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena kita berasal dari Dia ya. Kita berasal dari Dia ya, kita hidup, bergerak, bernapas karena Dia, dan kita akan pergi kepada Dia. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita ya. Saya ini mau nyanyi nih, tapi mudah-mudahan kualitas suara saya tidak mengganggu ya. Fokus kepada Bapa ini, karena lagu ini, syairnya ini tentang Bapa. Jadi saya tergerak aja menyanyikan lagu ini ya. Semoga kita dengan lagu ini diingatkanlah bahwa kita ini berasal dari Bapa. Kita hidup, kita bergerak, kita berkarya di dalam Dia, dan kita akan kembali kepada Dia. Lagunya yang lagu lama ini ya. Apa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru-baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudaraku, kalau kita menyadari bahwa segala yang terjadi ini di dalam tangan Bapa, tidak ada burung jatuh ke tanah, ke bumi ini kalau tidak, artinya di luar kehendak Bapa. Jadi artinya dengan sangat detail Bapa di sorga mengatur segala sesuatu, bahkan rambut kepala kita pun terhitung. Maka bagi saudara, kita nggak akan ada rasa takut lagi. Ya, hilanglah ketakutan kita baik akan masa depan,
ketakutan kita akan masalah-masalah keluarga lah, pekerjaan, keuangan, pelayanan, apapun juga, bahkan apapun respon orang kepada kita nggak masalah karena kita di dalam Bapa, ya. Artinya Bapa lah yang atur semuanya, ya, supaya kita mendapatkan yang terbaik darinya. Puji Tuhan, itu saja renungan kita malam ini. Semoga renungan ini boleh menjadi berkat. Haleluya. Amin.